Rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Mana yang benar? Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus. Nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk. Semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja." Kata syekhnya, "Sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" "Saya larang, syekh." "Kenapa kau larang?" "Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ." Gitu kan. Tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sendiri nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Begini. Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain dibandingkan dengan perokok aktif. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rokok haram. Mufti Mesir tamat dari Al-Azhar Syekh Nasr Farid Wasil mengatakan rokok haram. Keputusan Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Majelis Ulama Indonesia rokok haram. Dalam Al-Quran dikatakan bahasanya wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan dirimu hancur. Hancur beneran atau hancur setengah hancur atau nggak baik gitu saja. Itu sudah nggak boleh. Selesai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kabarmu wahai rokok? Apa kata dokter? Tanya. Rokok yang selama ini kita anggap sebagai sebuah kebiasaan. Di Indonesia rokok dimulai pada anak usia SMP, bahkan pada beberapa tempat pada usia SD. Itu sangat menyedihkan. Mengapa begitu? Karena rokok memiliki banyak sekali permasalahan. Misalnya saja, permasalahan yang langsung kelihatan dan langsung merasa takut orang adalah masalah kesehatan. Masalah lain juga ada. Kebakaran akibat rokok, sampah yang bertebaran di mana-mana, banyak sekali yang lain-lain. Tapi baiklah, karena bidang saya adalah kedokteran, saya akan menyampaikan tentang masalah kesehatan. Rokok akan menyebabkan risiko 2-5 kali lebih mungkin kejadian serangan jantung pada seorang dibandingkan kalau dia tidak merokok. Juga 2-5 kali kemungkinan serangan stroke di otak dibandingkan orang kalau tidak merokok. Sering sekali dikatakan tentang kanker. Saya sebut saja kanker paru karena itu paling sering terjadi pada rokok. Mengapa? Karena rokok akan dihirup, jadi masuknya melalui saluran napas. Pada pria, risikonya 25 kali lebih tinggi kejadian kanker paru pada perokok dibandingkan kalau pria itu tidak merokok. Pada perempuan, 25,7 kali lebih tinggi. Jadi lebih besar lagi. Padahal kita lihat, angka perempuan merokok sekarang makin lama makin meningkat. Nah, dalam hal ini kita mesti mengerti apakah memang cuma itu saja? Tidak. Yang kita harus tahu bahwa rokok itu karena dihirup, maka gangguan pertama adalah pada saluran napas. Baik atas, daerah hidung, daerah tenggorok, begitu, dan sampai ke bawah ke paru. Di paru, dia akan masuk ke dalam paru, menembus, masuk ke dalam aliran darah. Masuk dia ke pembuluh darah, dari pembuluh darah itulah dia menyebar kemana-mana pengaruhnya tadi. Ke otak, ke jantung, ke ginjal, ke hati, ke usus, kemanapun termasuk ke parunya sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau rokok tadi mengganggu di daerah saluran napas itu, gangguannya biasanya berupa batuk-batuk, peradangan yang bolak-balik terjadi di saluran napas atas, rinitis kata orang, radang liang hidung, sinusitis, radang rongga tengkorak, dan sebagainya. Begitu dia masuk ke dalam paru, yang paling sederhana adalah karena suhunya tadi lebih panas tentu, karena kita menghirup udara panas, maka rokok akan merangsang munculnya lendir pada saluran napas. Lendir mestinya ada pada setiap orang sehat, tetapi dia akan hilang karena kita berbicara. Kita melakukan gerak tubuh, apalagi olahraga, dia menguap. Tapi
Kalau kita tidak ada kegiatan, misalnya semakin tua kita semakin kurang kegiatan, maka lendir tadi akan tertumpuk dalam saluran napas. Apa bahayanya? Bahayanya adalah lendir tadi tempat hidup virus, bakteri, dan sebagainya. Sehingga tidak heran kalau orang usia lebih tua katanya, apalagi kalau orang itu perokok katanya, COVID kemarin dikatakan jauh lebih sering, jauh lebih berat, dan jauh lebih fatal. Itu sederhana saja penjelasannya seperti yang tadi. Atau yang lain yang gampang adalah ketika orang mau menjalani operasi. Nah, dia mesti menjalani pembiusan. Salah satu yang menjadi penyulit pada pembiusan adalah ketika saluran napasnya tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka pada perokok? Karena banyaknya lendir tadi. Sehingga setelah selesai operasi, barangkali tidak gampang dilepas bantuan napasnya. Barangkali dia mesti terus pakai mesin bantuan napas. Karena saluran napasnya terus berlendir. Kalau masih ada rokok, dia terbakar sedikit kering. Karena sedang pasca bedah, dia tidak ada merokok, maka lendir tadi menjadi banyak. Dan itu menjadi penyulit pasca bedah. Yang lain adalah rokok itu karena panasnya merusak struktur jaringan di paru yang begitu halus. Pernah lihat paru hewan? Katakanlah paru dari sapi dan sebagainya. Itu begitu halusnya seperti spons. Kalau itu kena panas, dia kering, maka kita bisa tahu bahwa pernapasan kita akan terganggu, kita sesak napas karena oksigen kita tidak cukup. Pindah dia ke saluran napas, saluran pembuluh darah. Ini yang lebih berbahaya, karena pembuluh darah berjalan kemana-mana. Dari situ mulai risiko terjadi kenaikan tekanan darah, karena rokok merangsang penimbunan kerak di dalam pembuluh darah tadi. Tekanan di dalam pembuluh darah menjadi tinggi. Orang bilang hipertensi. Hipertensi pada perokok bukan hal yang jarang, justru sering. Dan itu akan menyebabkan tadi dua hal, kerak tadi dan penyempitan tadi. Kalau sampai ke otak dan tiba-tiba dia macet, maka di otak bisa tersumbat sehingga tidak kebagian aliran darah. Dan bisa juga malah perdarahan, pecah pembuluh darahnya karena tekanan tinggi. Ke jantung, itu yang orang bilang serangan jantung, nyeri dada keluhannya. Kalau di kepala tadi mungkin nyeri kepala, tapi yang lebih hebat lagi kalau di kepala tadi kelumpuhan. Sehingga orang menjadi lumpuh karena aliran darah ke kepala, tempat yang mengatur pergerakan lengan, pergerakan tungkai tidak bisa bekerja, lumpuh. Mungkin lumpuh bibir, mungkin lumpuh matanya. Kalau jantung, serangan jantung jelas buat kita, risiko kematian akan besar. Kalau kena ke ginjal tentu dia akan gagal ginjal. Jadi itu baru hal-hal yang kita lihat dengan besar. Yang kita tidak sadar adalah pada perempuan, jika dia merokok, dia risiko untuk mengalami kemandulan, tidak dapat hamil. Atau kalau hamil, besar risikonya mengalami kehamilan di luar kandungan, di luar uterus. Atau kalau dia bisa di dalam uterus, maka dia berisiko, karena pembuluh darahnya menyempit tadi, anaknya lahir kecil sekali. Bayi baru lahir yang kecil sekali, berat badannya rendah. Atau bahkan meninggal dan lahir dalam keadaan meninggal. Atau dia lahir juga, maka celah langit-langit sering terjadi pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok. Jadi teman-teman semua, kita lihat bahwa tidak ada yang bagus dari rokok. Oh, ada pengganti. Apa itu? Chewing cigars. Artinya rokok yang dengan isap, seperti islam, seperti permen karet, ya, permen karet rokok tanpa asap. Nanti dulu, permen karet itu membuat kadar nikotinnya lebih tinggi dan tertinggal. Maka kanker mulut, kanker lidah menjadi lebih sering, termasuk kanker lambung, bahkan kanker pankreas. Sering sekali terjadi. Oh enggak, kita punya yang lain lagi. Apa itu? Yaitu vape atau shisha. Ini lain lagi bahayanya. Pada vape atau shisha, maka nikotin konsentrasinya akan lebih tinggi dia. Lebih padat karena ini di cairan. Lebih tinggi sehingga adiksinya akan lebih kuat. Dan jangan lupa ketika kita menggunakan shisha, maka jamur juga bisa menambah kesulitan. Dia tumbuh di dalam tempat botol tadi, dan itu kita hirup tanpa kita sadar bahwa kita juga menghirup jamur. Tentu kita bersihkan, tapi kita tidak pernah bisa melihat pertumbuhan jamur di sana. Dan itu bisa terjadi karena biasanya disedot, dihirup oleh beberapa teman sekaligus. Kita tidak tahu juga apa yang sedang dialami oleh teman kita. Tuberkulosis barangkali TB paru masuk lewat situ dan kita menghirupnya. Jadi kesimpulannya adalah lebih banyak masalah yang ditimbulkan oleh rokok. Lalu bagaimana? Yang pertama, jangan mulai merokok. Yang kedua, stop rokok. Kapanpun Anda ingat, mulai stop merokok.
Dan jangan pelan-pelan stopnya, langsung stop. Karena kalau ini tidak bisa, maka kita akan berhadapan dengan bagaimana menyelesaikan penyakit akibat rokok. Padahal penyakit akibat rokok adalah penyakit yang sebetulnya dapat dicegah. Artinya kalau kita tidak merokok, dia mestinya tidak terjadi. Hipertensi, stroke, serangan jantung, atau paru-paru yang sesak napas, PPOK namanya, atau gagal ginjal, itu semua bisa kita cegah kalau kita tidak merokok. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari kami di Rumah Sakit Premier Jatinegara. My question pertains to the point you're talking about. My name is Naresh. My question pertains to the point that you were making about intoxicants, small intoxicant, like you have in small quantities or big quantities, it's the same thing. It is an intoxicant. So how does it boil down to like smoking? Like it's a small intoxicant, like whatever high you have, it's for like 5 seconds, 10 seconds. How do I convince a Muslim friend of mine who says that's a gray area? There's nothing like, it's not permitted, but it's not banned, or it's not totally not allowed as such. MashaAllah, our non-Muslim friend Naresh wants to convince his Muslim friend I that smoke as well. as far as smoking is concerned, he said what intoxicates in large quantity is prohibited in small quantity. That's the hadith of beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Ibn Majah, volume number 4 in the book of intoxication. Book number 30, hadith number 3392. But this, as far as smoking is concerned, all type of smoking is not intoxicants. But I know ganja, charas is intoxicant, so that falls in the intoxicants. But if it is not intoxicating, previously there was a fatwa amongst the shuyukhs. There's a hadith which says that don't have onions because it smells. So when you go for salah, don't have onions, it has got bad breath. So based on that hadith, people used to say that smoking is makruh because it smells. Because of lack of knowledge of science. Today, we have come to know that tobacco, in any form, smoking, chewing, etc., is the second largest cause of death. The first largest cause of death is alcoholism. Several millions of people die every year. It is the single largest cause of death. More than terrorism, more than war. Every year, millions of people die. The second largest cause of death is tobacco. According to World Health Organization, every year, more than 4 million people die only because of tobacco. Now, based on this, there's a verse of the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 195, which says, do not make your own hands the cause of your own destruction. That means committing suicide or causing self-loss is prohibited. So based on this verse, today we come to know smoking is nothing but slow poisoning. So based on this verse today, there are more than 400 different fatwas from different parts of the world that smoking is haram. Tobacco is haram. Only in India, where I come from, there the scholars say makruh. Because many have tobacco, so they say makruh. But today, Saudi Arabia, Egypt, many parts of the world, there are more than 400 fatwas saying that smoking and tobacco in any form, nicotine is haram. So Islamically today, smoking is haram based on the verse of the Quran, Surah Baqarah chapter 2 verse number 195, do not make your own hand. Ayo hidup sehat, kanker merupakan penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia. Kanker biasanya disebabkan adanya sel-sel dalam tubuh manusia yang tumbuh tidak normal. Seperti kanker paru-paru yang semakin mewabah ke berbagai negara, kebiasaan hidup yang tidak sehat, salah satunya dengan merokok, bisa memicu terserangnya penyakit ini. Berikut ini 6 negara penderita kanker terbanyak di dunia versi Ayo Hidup Sehat. Di urutan ke-6 ada negara Montenegro. Negara ini masuk dalam daftar sebagai negara tertinggi terhadap kanker paru-paru di dunia. Berdasarkan hasil studi dari negara ini, meningkatnya perokok semakin melambung hingga 98%. Dalam kurun waktu yang sama, penderita kanker paru pada wanita lebih besar 2 kali lipat daripada pria. Hal ini disebabkan oleh rokok. Merokok menjadi salah satu faktor terbesar untuk terkenanya penyakit ini. Di urutan ke-5, negara New Caledonia. Negara yang memiliki pesona pulau cantik ini masuk dalam daftar 6 negara penderita kanker terbanyak. Di urutan ke-4 ada negara Makedonia. Negara yang terletak di Eropa Selatan ini masuk dalam daftar negara penderita kanker paru terbanyak di dunia.
Hal ini karena masyarakat Makedonia yang memiliki kebiasaan buruk dengan merokok sejak dini. Di urutan ketiga ada negara Korea. Negara yang terkenal dengan kuliner berjenis kimchi ini masuk dalam urutan ketiga sebagai negara penderita kanker tertinggi di dunia. Bahkan wanita Asia lebih rentan terkena penyakit kanker paru-paru jika dibandingkan dengan wanita Eropa. Di urutan kedua, negara Serbia memiliki tingkat kanker paru-paru tertinggi kedua di dunia. Negara yang juga masuk dalam tingkat perokok tertinggi di dunia ini, tak heran jika banyak penderita kanker paru. Di urutan pertama, ada negara Hungaria. Negara yang terkurung di daratan Eropa Tengah ini menduduki peringkat pertama sebagai negara penderita kanker paru tertinggi di dunia. Hungaria menjadi contoh negara yang berkorelasi antara merokok dengan penyakit kanker paru-paru. Karena negara ini juga memiliki warga yang merokok aktif hingga masuk dalam daftar negara tertinggi merokok di dunia.